mm per bulan. Satuannya adalah milimeter per bulan. Terus kemudian bagaimana untuk hari hujannya? Hari hujannya teman-teman di sini bisa lihat ada berapa yang ada nilainya. Nah, yang tidak ada nilainya berarti itu tidak terjadi hujan. Maka nilainya sini adalah 0. Misal contoh di sini adalah Juli. Juli itu kan ada 3 nih, 31, 14 dan juga 52. Nah, otomatis di bulan Juli itu adalah hari hujannya adalah terjadi 3. Nah, di hari hujannya itu adalah 3 saja gitu ya. Nah, di sini misal contoh di bulan Januari itu ada berapa hari hujannya? 5, misal di sini ada 5 gitu. Februari itu adalah misal hari hujannya berapa? 10. Maret berapa? 15 gitu dan lain sebagainya. Nah, setelah nanti curah hujan bulanan ini teman-teman semua ini selesai dari Januari sampai dengan bulan Desember, silahkan dijumlahkan berapa semua totalnya dari bulan Januari curah hujannya berapa, Februari berapa sampai Desember berapa, dijumlahkan dan rata-ratanya nanti berapa. Rata-rata itu dibagi dengan 12 bulan ini. Kalau tadi di sini adalah dibaginya adalah dengan 31, kalau di sini dibaginya dengan 12 bulan. Itu karena 12 bulan ya. Bukan masuk ke per hari lagi seperti ini, tapi sudah masuk ke dalam fase bulan. Begitupun dengan hari hujan. Hari hujan nanti teman-teman di bulan Januari misal 5, Februari 10 dan sebagainya sampai dengan Desember misal contoh jumlahnya itu adalah berapa, contoh misalnya 85 gitu hari hujannya. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya itu adalah 85 dibagi dengan 12. Itu nanti di sini berapa rata-ratanya. Nah, untuk perincian tugasnya silakan lengkapi tabel 2 ini berdasarkan tabel data curah hujan di stasiun X tahun 2019. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk tugas kelompok selanjutnya itu teman-teman nanti akan menghitung terkait dengan data hujan hilang. Itu adalah nanti teman-teman menggunakan ini ya, gambarnya seperti ini. Ini adalah untuk grafik stasiun antar grafik ini ya, grafik yang tadi kita menggunakan polygon vision seperti itu. Ini nanti teman-teman bisa untuk menggambarkannya seperti ini. Nah, nanti kita di stasiun X itu tadi berapa gitu. Nah, oke, nanti kita akan hitung ya teman-teman di sini. Oke, untuk perincian tugasnya itu adalah teman-teman nanti dari soal pertama lakukan analisis data hujan hilang pada bulan tertentu. Nanti akan saya akan saya berikan bulan tertentu untuk teman-teman nanti menghitungnya. Misal contoh kelompok 1, karena kan teman-teman ini adalah prinsipnya adalah kelompok. Nah, nanti untuk kelompoknya nanti akan saya bagi ya. Misal contoh kelompok 1 itu silakan untuk yang dihilangkan adalah bulan Maret. Berarti yang teman-teman hitung adalah Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan Desember. Nah, nanti nilainya berapa gitu. Di sini ada nilai normalnya juga. Terus kemudian yang kedua, hitung data hujan hilang menggunakan 2 metode yang sudah dijelaskan, yaitu metodenya yang ini teman-teman. Yang sudah dijelaskan ya, metodenya itu adalah menggunakan metode ini ya. Pendugaannya itu adalah menggunakan normal ratio method dan juga menggunakan metode reciprocal method gitu ya. Nanti teman-teman silakan menghitung pendugaannya menggunakan 2 metode tersebut. Nah, terus kemudian setelah itu teman-teman buat contoh perhitungannya. Nah, contoh perhitungan seperti apa gitu ya. Nanti teman-teman silakan buat contoh perhitungannya seperti ini. Oke, nanti teman-teman akan melihat juga terkait dengan ini ya, teman-teman, untuk terkait dengan semuanya itu nanti akan seperti ini ya, contohnya. Selanjutnya, contoh perhitungan sudah selesai. Nah, nanti setelah itu teman-teman tambahkan pembahasan dalam analisis data. Jadi silahkan nanti setiap kelompok membuat analisis datanya masing-masing. Seperti itu. Nah, di sini stasiunnya itu adalah stasiun X, yaitu adalah stasiun yang ini. Contoh misalkan di sini adalah bulan Januari, teman-teman sudah mendapatkan nilai 2.500. Februari itu adalah 30 berapa gitu dan sebagainya. Nah, di sini jumlahnya misal contoh selain 1 bulan ya, misal contoh kelompok 1 saya mau menghilangkan bulan Mei. Berarti teman-teman kelompok 1 menghitung Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember dan juga November dan juga Desember. Contoh misal di sini adalah 3.500 gitu. Nah, di sini nilai normalnya adalah 2.500. Otomatis di sini adalah ketika jumlahnya itu melebihi berarti itu adalah data curah hujannya itu adalah tidak normal. Seperti itu. Oke. Sampai sini teman-teman bisa dipahami untuk tugas kelompoknya? Bisa, Kak. Oke, saya lanjutkan ya. Tugas kelompok selanjutnya silakan nanti teman-teman menggunakan ini ya. Selanjutnya teman-teman nanti membuat peta kontur. Peta konturnya itu seperti yang sudah ini ya, stasiun yang sudah dibuat ini seperti ini peta konturnya. Oke, setelah itu nanti teman-teman oke. Bentar. Untuk peta konturnya nanti teman-teman bisa membuat seperti ini ya, polygon vision.
untuk tugas kelompoknya yang kedua, yang selanjutnya itu adalah teman-teman menghitung curah hujan wilayah menggunakan metode rata aljabar. Yang pertama, menggunakan rata aljabar dari stasiun A, B, C, D. Nanti teman-teman seperti apa. Terus kemudian buat peta distribusi hujan rata daerah dengan menggunakan Polygon Tison. Polygon Tisonnya yang ini ya. Nah, Polygon Tisonnya yang ini, teman-teman menggunakan yang manual. Terus setelah itu teman-teman nanti tiap kelompok memilih 3 stasiun hujan bertanda merah dan tidak boleh sama antar kelompok. Nanti akan saya tentukan. Misal contoh kelompok 1 untuk peta Polygon Tison-nya itu adalah yang pertama. Misalkan B, D, dan juga F gitu ya. Misal untuk kelompok 1 dan sebagainya gitu. Nanti akan saya tentukan. Terus kemudian yang selanjutnya buat arsiran luas daerah tiap sebaran curah hujan pada masing-masing stasiun hujan. Yaitu nanti teman-teman membuat peta isohead untuk area seluruh area. Nah, ini menggunakan ini ya. Di sini peta isoheadnya seperti ini. Oke, terus kemudian setelah itu nanti teman-teman gunakan pen untuk menggambarnya ini adalah nanti teman-teman bisa menggunakan pensil atau ballpoint warna untuk menggambar. Jadi nanti antar kelompok itu tidak ada yang sama ya, dan semuanya itu akan berbeda-beda. Oke, tugas selanjutnya ini nanti teman-teman membuat perhitungan kurva masa ganda. Nah, kurva masa gandanya kayak tadi ya. Tadi itu kurva masa gandanya itu mudah ada. Oke. Itu yang untuk terkait dengan rincian tugasnya, angka merah diganti 2 digit, angka belakang NIM dan juga ubah menjadi ribuan masing-masing anggota kelompok. Misal contoh NIM-nya itu adalah ujungnya misalkan 225 gitu kan. 2 digit terakhir misalkan 25 gitu ya. 25 berarti itu udah masuk ke 2500 gitu kan ya. Terus kemudian contoh misalkan 31 gitu. Ujungnya 31 berarti itu berarti otomatis 3100 gitu kan ya. Dimasukkan ke dalam digit ini ya. Dalam ribuan langsung. 31 jadi 31.000 atau misalkan 3.100 itu boleh. Nah, terus kemudian lengkapi tabel berikut. Jadi nanti teman-teman itu kelompok 1 dan kelompok lainnya itu tidak ada yang sama untuk nilainya. Misal contoh kelompok A itu kelompok 1 ini adalah 3.000, yang merah itu adalah 3.500 gitu. Terus kemudian ini adalah 2.100. Terus kemudian ini adalah 1.200. Ini kemudian 2.550 misal contoh. Itu 555 misal ujungnya 2.550 gitu. Itu bebas teman-teman mau mengambil berapa saja ribuannya, silahkan dibulatkan saja. Terus nanti kumulatif stasiun A itu kumulatifnya berapa? Di sini tinggal tambahkan saja. Kumulatif A-nya itu adalah 2766 di sini dimasukkan, terus kemudian ditambah dengan ini akan menghasilkan di sini, tambah lagi sini akan menghasilkan di stasiun kumulatif sini. Terus kemudian selanjutnya rata stasiun B dan juga C. Ratanya berapa? Itu adalah 3.597 ditambah dengan 2.717 maka menghasilkan nilainya berapa di sini. Itu yang kedua. Terus kumulatif rata stasiun B dan juga C. Kumulatif itu berarti nanti teman-teman kumulatif itu adalah teman-teman nanti menghitung terkait dengan nilainya. Jadi seperti ini teman-teman untuk kumulatifnya. Untuk perhitungan kumulatifnya seperti ini, itu adalah nanti teman-teman menghitung terkait dengan nilainya seperti itu ya. Kumulatif, nah ini contoh soalnya nanti teman-teman bisa dikerjakan di sini sama kok. Nah, selanjutnya teman-teman nanti lengkapi tabel tersebut, terus kemudian buatlah kurva massa ganda. Kurva massa ganda yang diambil adalah kurva rata stasiun B dan juga C yang ini ya teman-teman. Untuk kurvanya nanti apakah akan terjadi kurva massa ganda yaitu adalah lurus atau nanti akan berbelok-belok dan sebagainya. Setelah itu silakan buat pembahasan disertai contoh perhitungannya. Ya, itu untuk tugasnya. Dan tugas terakhir kita akan membuat tabel perhitungan intersepsi. Nah, tabel perhitungan intersepsi nanti teman-teman akan menggunakan tabel intersepsinya itulah menggunakan persamaannya itu menggunakan persamaan intersepsi. Nah, di sini ketentuannya adalah x itu diganti dengan 2 NIM digit anggota kelompok. Misal contoh kelompok A itu adalah kelompok 1 misalkan IRGI. IRGI itu contoh yang A. IRGI itu adalah misal contoh 5 NIM itu terakhir 11 gitu. Berarti kan 51 11 5 11 gitu ya. Itu terus kemudian di sini pokoknya ini adalah untuk areanya yang harus dihitung adalah areanya IRGI gitu ya. IRGI itu di sini harus menghitung nilai 5,11. Di sini terus TF-nya itu adalah 0,11 dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya nilai XX yang ada di sini itu nanti teman-teman silahkan dihitung. Nah, terus kemudian perhitungannya silahkan lengkapi tabel perhitungan intersepsi sesuai persamaan di slide 10. Slide-nya yang ini ya teman-teman.
Untuk perhitungannya menggunakan ini ya, persamaan ini. Intersepsi tajuk sama dengan curah hujan dikurangi dengan rainfall ditambah dengan streamfall. Seperti itu nanti nilainya akan menghasilkan di sini. Di sini untuk nilainya. Nah, nanti silahkan untuk terkait dengan perhitungannya, nggak usah pakai perhitungan lagi, tapi di sini contoh di sini langsung 5,11 gitu. Terus kemudian di sini adalah 0,11. Langsung di sini nanti munculkan saja nilainya, karena saya sudah tahu dan sudah paham untuk terkait dengan perhitungannya. Di sini menggunakan persamaan yang ada di sini dan nanti akan menghasilkan di sini nilainya. Oke. Setelah itu nanti silakan buat contoh perhitungan dan juga pembahasannya. Oke. Nanti itu untuk tugasnya, untuk laporannya silakan laporan ditulis dalam bentuk maksimal, dalam bentuk laporan itu adalah maksimal 5 halaman tanpa cover. Terus kemudian Times New Roman itu adalah dalam ukuran Times New Roman 10 tulisannya, spasinya 1, page-nya itu adalah 2, untuk page-nya itu adalah ini ya, untuk margin untuk margin-nya itu adalah 2,5222 seperti itu. Tiap soal diberi contoh perhitungan dan juga pembahasan singkat, dan tak lupa silakan tambahkan referensi. Bagi yang tidak menambahkan referensi akan saya kurangi nilainya sesuai dengan perintah, dan seperti yang sudah saya nilai di tugas-tugas sebelumnya, tugas 1, 2 dan juga 3 sudah saya ini ya nilai, dan teman-teman yang tidak menggunakan referensi sangat dikurangi nilainya. Seperti itu. Sampai sini saya ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, teman-teman, untuk materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan sampai